sejahtera Bapak Ibu Jemaat GKI Sangkrah Solo yang saya kasihi. Hari ini apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap Bapak Ibu dalam penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan dan sehat yang pastinya. Hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan yang saya ambil dari surat Paulus yang pertama dan kepada jemaatnya di Korintus. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat Tuhan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Supaya kami juga dapat tuntunan Tuhan, dapat rema dari Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing pada hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa, pimpin kami ya Tuhan, mampukan kami mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya akan men-sharingkan sedikit mengenai pengalaman saya. Bapak Ibu tahu pelampung itu gunanya untuk menolong orang atau biasa ditaruh di perahu jika digunakan jika dalam keadaan bahaya atau dalam arti kapal itu tenggelam, baru kita menggunakan pelampung tersebut. Pelampung itu gunanya untuk menolong orang yang tenggelam, bisa juga di kolam renang atau dimanapun kita biasa jumpai, misalnya di perahu, di kolam renang, di pesawat, ada pelampung yang biasa kita gunakan hanya jika dibutuhkan atau dalam keadaan bahaya. Bapak Ibu, mungkin saya nggak panjang lebar membahas mengenai pelampung, tapi Bapak Ibu tahu pengertian yang akan saya sampaikan bahwa pelampung itu digunakan di saat kita membutuhkan atau berbahaya. Ya, kita akan baca ayatnya dari surat Paulus yang pertama kepada jemaatnya di Korintus. Ya, kita buka kitab kita ya terlebih dahulu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini sungguh menguatkan kita semua. Seperti yang tertulis di ayat 13 yang awal, itu yang A, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah apa? Setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Seperti pelampung tadi. Pelampung tadi menolong kita di saat kita tenggelam. Dan setiap kapal dilengkapi juga dengan pelampung. Ya, Bapak Ibu tahu di kapal-kapal itu ada pelampung yang tersedia selalu. Karena jika kapal tenggelam, pelampung itu akan digunakan supaya kita tidak tenggelam. Nah, poin yang pertama yang saya akan jelaskan dari ayat yang kita baca tadi, yang korelasi dengan pelampung tadi ya Bapak Ibu. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita sesuai dengan waktu dan porsi kita, seperti yang sudah dikatakan di ayat di atas tadi. Tuhan setia
Kita seringkali berekspektasi atau berharap pertolongan Tuhan itu yang besar-besar. Ya, dan mujizatnya yang besar-besar. Atau sesuai dengan rencana kita. Kita pasti mau kan apa? Ekspektasi pertolongan Tuhan atau rencana Tuhan itu yang baik-baik. Seperti misalnya, kita merencanakan anak kita untuk jadi dokter. Ya. Nah, jadi dokter ternyata di saat besar tidak jadi dokter, malah jadi yang lain. Contoh, pendeta bahkan. Anak kita tidak jadi dokter tapi jadi pendeta. Itu rencana Tuhan. Karena apa? Dokter juga, oke, kita maunya menyembuhkan orang sakit. Tapi pendeta juga menyembuhkan orang yang berkesusahan. Menyampaikan firman Tuhan, bahkan menobatkan atau menolong orang, menguatkan orang yang terbelenggu dalam dosa, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Dan otomatis atau dengan penyertaan atau pertolongan Tuhan atau dengan penyertaan Roh Kudus, pendeta itu dapat menolong setiap jemaatnya yang sedang berkesusahan, paling tidak mendoakan, menyampaikan firman Tuhan, menguatkan hatinya supaya jemaat atau orang yang ditolong oleh pendeta tersebut juga merasa lega, tidak semakin terpuruk atau tersesat atau tenggelam. Nah, apa korelasinya dengan pelampung tadi yang saya sampaikan? Pelampung digunakan saat dibutuhkan. Ya, kita bertemu orang-orang itu semua rencana Tuhan. Kita nggak tahu kapan kita ketemu orang. Seperti yang barusan ini. Atau yang saya alami. Saya dipertemukan orang-orang dengan orang-orang ini. Orang baru. Oh, orang teman lama dipertemukan kembali. Kita nggak tahu. Dan teman-teman lama ini kadang mengingatkan kita. Suryo, ayo kembali ke jalan yang benar. Yang benar seperti ini. Mereka menegur dengan firman Tuhan, bahkan dengan sharing-sharing yang mereka sudah alami melalui PA-PA atau komisi-komisi yang mengadakan pertemuan-pertemuan. Ayo, kita semangat dan datang di saat kita terbelenggu, di saat kita senang atau susah atau apapun masalah kita. Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat jika kita berdoa, meminta, menyerahkan semua permasalahan kita kepada Tuhan. Kita nggak tahu mau dikasih pelampung Tuhan itu kapan. Atau oleh pelampung ini ibaratnya siapa yang mau ditemukan dengan kita. Kita nggak tahu. Karena itu semua rencana Tuhan dan itu rahasia Tuhan. Kita nggak perlu mikir apa-apa. Yang penting kita berdoa. Kita lakukan yang benar di mata Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Kita lakukan. Contoh, kita berdoa. Tuhan, saya mau Tuhan hidup saya ini berarti. Hidup saya ini berguna. Bagi keluarga, bagi semua masyarakat, atau bagi siapapun yang bertemu dengan saya. Bagaimana kita berdoa baca firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kita ini berkat Tuhan. Jadi kita ketemu Tuhan, ketemu orang lain, atau sahabat kita menyampaikan sesuatu yang memberi semangat mereka melalui firman Tuhan, sharing. Mereka udah terberkati Bapak Ibu. Walaupun kita tidak bisa menolong secara material, tapi kita bisa mendoakan mereka. Kita bisa menolong dengan kapasitas kita. Kita nggak tahu apakah dengan kita menolong kapasitas kita ini bisa memicu atau Tuhan mengirimkan banyak orang lagi untuk menolong dia. Kita nggak tahu. Tapi paling tidak kita sudah menolong, menjadi pelampung. Ataupun Tuhan memberikan pelampung untuk kita jika kita sedang kesusahan, kesulitan dalam kehidupan ini. Nggak tahu. Tuhan memberikan pelampung itu melalui siapa, dengan siapa, atau kapan. Bahkan sahabat-sahabat kita yang lama bisa datang, menolong kita, mendoakan kita, supaya kita semangat lagi. Dan tidak berkecimpung dalam permasalahan itu, tapi kita maju selangkah bersama Tuhan, melangkah sesuai dengan arahan Tuhan, dengan kebenaran. Bukan rencana kita,
Kadang rencana kita tuh muluk-muluk, maunya begini, maunya begitu, kita sudah rencanakan detail, di tengah-tengah kita nggak bisa. Pasti kita terpuruk, oh kenapa Tuhan? Kenapa orang lain bisa mendapatkan mujizat-mujizat yang besar, tapi saya tidak, keluarga saya kesusahan, Tuhan tolong, Tuhan tidak menolong. Seolah-olah Tuhan diam, tapi sebenarnya Tuhan tuh mengirim pelampung-pelampung atau orang-orang yang untuk menolong kita. Tapi kita tidak bersyukur, kita tidak melihat. Karena harapan kita atau ekspektasi kita selalu yang besar-besar. Ayo, mulai yang kecil-kecil kita harus bersyukur. Itu semua pertolongan Tuhan. Kita dipertemukan orang-orang yang mungkin cuman bertemu sebentar, ngobrol. Tapi di situ dia juga udah menguatkan hati kita. Atau kita yang menjadi pelampung untuk mereka. Kita nggak tahu. Maka kita doa, kita jalani apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Rancangan-rancangan apa yang mau. Masalah jadi pelampung atau menerima pelampung dari Tuhan, itu kita nggak tahu. Makanya kita harus selalu berdoa. Ya, kita minta Tuhan, bimbingan Tuhan. Dan juga baca firman yang pasti untuk menguatkan kita supaya kita tidak tersesat. Karena pegangan kita hanya firman Tuhan. Dan berdoa. Dan renungkanlah apakah ini dari Tuhan atau bukan. Di situ bisa membuat pikiran kita terbuka lebih lagi. Baca firman, wawasan kita, terutama Roh Kudus memimpin kita untuk membaca firman Tuhan ini dengan arti-arti tertentu yang mungkin dibukakan oleh Roh Kudus. Kita punya pendapat masing-masing, tapi Roh Kudus pasti menguatkan kita, memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan poin yang ketiga, dan bisa juga kadang kita menjadi pelampung bagi orang lain yang tadi saya sudah sampaikan juga, yang digunakan, dibutuhkan orang tersebut di saat kita dibutuhkan baru kita dikontak. Ya jangan sedih Bapak Ibu, jangan kecewa. Ya karena kadang tuh kita memang dikontak atau dihubungi oleh teman-teman atau sahabat-sahabat kita jika waktu kita dibutuhkan, nggak apa-apa. Ya kalau kita bisa menolong, kenapa enggak? Kalau kita bisa jadi pelampung mereka, ya kita lakukan. Betul tidak? Harus kita lakukan. Karena dasar dari perenungan kita ini, kita tuh harus seperti Kristus, seperti Tuhan Yesus. Hidupnya Tuhan Yesus apa? Menjadi berkat, menjadi penolong dimanapun kita berada. Jadi di saat kita berkesusahan pun, kita sendiri berkesusahan, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan kirimkan kekuatan atau anugerah-Mu supaya kami dapat menjalani firman, menjalani kesulitan ini dengan penuh ucapan syukur dan kekuatan dari Tuhan. Sandarlah penuh kehidupan kita kepada Tuhan. Terkadang kita kecewa dengan sahabat atau saudara kita karena kita terlupakan. Jangan pernah kecewa. Karena ingat, kita dipertemukan oleh mereka ini adalah rencana Tuhan. Memang di saat diperlukan, kita dipertemukan. Mungkin di saat kita tidak diperlukan, kita tidak dipertemukan. Bisa menjadi berkat atau terberkati itu semua karena rencana dan anugerah Tuhan. Jadi, seperti pelampung yang digunakan di saat kita hampir tenggelam. Jadi kita kadang bisa ditolong Tuhan, bisa menolong sesama. Juga kita bisa ditolong Tuhan itu banyak ya, dari Tuhan menolong kita melalui teman-teman kita, sahabat kita atau yang lain. Jadi jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Walaupun kita sesulit apapun keadaan kita, berserah pada Tuhan. Ingat, jangan berserah pada manusia. Karena manusia ini belum tentu menolong kita. Nanti kita kecewa ini itu. Tapi kita berdoa pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Tuhan yang kirimkan orang-orang itu. Tuhan pertemukan saya. Tiba-tiba teman telepon, minta ketemu soal ini itu. Kita ngobrol. Walaupun Tuhan ternyata bukan orang ini yang kau kirim.
Jangan menyesal, jangan kecil hati. Dari orang ini kita bisa menuju ke orang-orang lain yang mungkin bisa memberi wawasan, menguatkan kita. Nggak tahu, bisnis kita macet, Tuhan kirimkan satu orang di sini. Oh, ternyata orang ini cuma memberikan kecil peranannya. Dari orang ini kita bisa mendapatkan orang lain lagi. Kita nggak tahu. Karena semua itu rencana Tuhan. Yang tahu cuma Tuhan. Tapi kita cuma kuncinya satu. Berdoa, bersyukur. Ingat, selalu bersyukur. Dan baca firman Tuhan. Renungkan setiap hari. Apakah kita menjadi pelampung yang Tuhan kirimkan ke orang lain? Atau kita akan menerima pelampung itu dari Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Seperti ayatnya di surat Paulus tadi. Setia. Ya, saya ingatkan sekali lagi ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita kan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ditekankan selalu, ada jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, jalan keluarnya apa ya? Pelampung tadi kita nggak tahu Tuhan mau kirim kapan, tapi kita harus setia. Tuhan, karena Tuhan apa? Tuhan setia pada kita. Ya. Seperti ini judul perikop ini ya, Israel sebagai suatu peringatan. Ya. Israel suatu peringatan. Jadi kisah Israel itu peringatan untuk kita. Kalau kita setia ya kita akan dipimpin ke jalan yang benar dan pasti sampai apa yang mau Tuhan dalam atas hidup kita. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga firman yang pada hari ini saya bacakan bisa memberikan kekuatan bagi kita semua dan menyadarkan kita bahwa Tuhan kirimkan pelampung-pelampung atau kita menjadi pelampung-pelampung sahabat-sahabat saudara kita atau teman-teman kita. Maukah kita menjadi pelampung mereka? Dan sudahkah kita terima pelampung Tuhan dengan penuh ucapan syukur? Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu. Firman-Mu pada hari ini menguatkan setiap kami untuk menjadi pelampung-pelampung-Mu dan juga untuk menerima pelampung-pelampung Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Ya Bapa, ampuni kami yang masih jauh dari sempurna, yang selalu mengeluh, yang selalu mempertanyakan di mana Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukan semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Dalam firman yang sudah kami baca pada hari ini, kiranya Tuhan memampukan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatian dan sudah mendengarkan firman ini. Kiranya firman ini dapat menjadi berkat dan dapat kita semua lakukan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang.